Indonesia hari ini tidak sedang menghadapi krisis yang bising. Tidak ada sirene, tidak ada pidato darurat, yang terdengar justru kabar baik. Amerika Serikat menurunkan tarif masuk produk Indonesia dari angka tinggi menjadi lebih rendah. Bahkan, beberapa komoditas seperti sawit, kopi, kakao, dan teh mendapat pembebasan penuh. Media menyebutnya keberhasilan diplomasi. Pelaku pasar menyambutnya sebagai angin segar. Banyak yang melihat ini sebagai bukti bahwa Indonesia semakin diperhitungkan di dunia. Namun, sejarah jarang bergerak lewat kabar baik saja. Ia sering bersembunyi di bagian yang tidak ramai dibicarakan. Di balik penurunan tarif itu, ada satu permintaan yang nyaris tenggelam dari perhatian publik. Amerika Serikat meminta akses terhadap mineral kritis Indonesia. Di titik inilah, seharusnya kita berhenti sejenak dan berpikir, karena mineral kritis bukan sekadar komoditas. Nikel, kobalt, tembaga, dan logam tanah jarang bukan hanya bahan tambang. Di balik nikel, ada masa depan kendaraan listrik. Di balik kobalt, ada baterai transisi energi dunia. Di balik tembaga dan rare earth ada teknologi militer, kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital global. Aku mulai affiliate luar negeri. Dan sekarang fokus ke penghasilan dolar. Di sini sudah ada kelas, grup diskusi, e-book, dan modul video yang bisa diulang kapan aja. Kalau mau mulai, klik link di deskripsi. Negara yang menguasai mineral kritis tidak hanya menjual bahan baku, tetapi menentukan arah industri masa depan. Maka, ketika akses terhadap mineral strategis dinegosiasikan bersama potongan tarif jangka pendek, pertanyaannya bukan lagi soal untung hari ini. Pertanyaannya adalah, siapa yang berdaulat besok? Pemerintah mencoba menenangkan suasana. Pernyataan resmi menyebut bahwa minat Amerika terhadap mineral Indonesia bukan hal baru. Perusahaan-perusahaan mereka sudah lama hadir di sektor tambang dan kini ingin masuk lebih dalam ke ekosistem baterai kendaraan listrik. Narasi yang dibangun terdengar rapi. Kerjasama strategis, saling menguntungkan, win-win solution. Indonesia mendapat akses pasar dan tarif lebih rendah. Amerika mendapat kepastian pasokan mineral. Masalahnya, sejarah ekonomi global jarang seindah istilah-istilah itu. Hubungan antara negara besar dan negara berkembang hampir selalu dimulai dengan bahasa kerjasama, lalu berakhir dengan ketimpangan. Terutama ketika yang dipertaruhkan adalah sumber daya strategis jangka panjang. Banyak negara merasa menang di awal perjanjian dagang. Baru puluhan tahun kemudian menyadari bahwa mereka telah terkunci sebagai pemasok bahan mentah. Sejumlah ekonom mengingatkan risiko ini. Mineral kritis bukan aset biasa. Nilainya jauh melampaui manfaat tarif yang bisa berubah kapan saja. Tarif bisa dinegosiasi ulang, kebijakan bisa berganti, presiden bisa berubah, tetapi cadangan mineral, sekali keluar dari perut bumi, tidak akan pernah kembali. Ini bukan soal emosi, ini soal struktur ekonomi global. Polanya selalu sama. Negara maju menguasai teknologi, desain, dan pasar. Negara berkembang mengekspor bahan mentah. Dulu, minyak dan batu bara. Sekarang, nikel dan kobalt. Jika akses mineral dibuka tanpa kewajiban hilirisasi yang ketat, tanpa transfer teknologi yang nyata, dan tanpa pembangunan industri manufaktur yang serius, maka Indonesia hanya mengganti komoditas, bukan menaikkan kelas ekonomi. Disinilah ada satu aktor penting yang sering luput dari perhatian publik Indonesia. Singapura, negara tanpa tambang, tanpa nikel, tanpa kobalt. Namun Singapura adalah pusat keuangan, pusat kontrak, pusat perdagangan, komoditas, dan pusat pengambilan keputusan ekonomi kawasan. Dalam ekonomi modern, nilai tidak selalu tercipta di tempat barang diproduksi. Nilai sering lahir di tempat kontrak ditandatangani. Banyak perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia memiliki struktur holding atau perdagangan di Singapura. Pembiayaan, penentuan harga, lindung nilai, hingga manajemen risiko sering dilakukan di sana. Artinya, meskipun mineral digali di Sulawesi atau Papua, nilai tambah finansialnya bisa meloncat ke luar negeri hanya lewat struktur perusahaan dan kontrak. Jika Indonesia membuka akses mineral tanpa kontrol yang sangat ketat, skenario yang paling mungkin
Bukan hanya Amerika mendapatkan nikel Indonesia, yang lebih mungkin adalah rantai yang halus dan sistematis. Indonesia menggali, Amerika membeli. Nilai dikelola di pusat keuangan regional. Indonesia menanggung beban lingkungan dan sosial. Sementara keuntungan mengalir keluar. Ini bukan tuduhan. Ini cara kerja ekonomi global. Bagi Amerika Serikat, Singapura adalah mitra yang stabil dan terpercaya. Banyak perusahaan Amerika lebih nyaman mengelola kontrak dan pembiayaan dari sana. Akibatnya, Indonesia bisa saja menikmati tarif lebih rendah, tetapi kehilangan nilai tambah. Pajak dibayar di luar, margin ditahan di luar. Sementara, di dalam negeri, kita menghadapi kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan ketergantungan ekspor. Para ekonom sepakat pada satu hal, akses mineral kritis hanya masuk akal jika diikat dengan syarat keras, hilirisasi wajib, transfer teknologi yang terukur, dan investasi manufaktur yang nyata. Tanpa itu, akses hanya berarti percepatan ekstraksi, bukan peningkatan kedaulatan industri. Masalahnya, dalam banyak perjanjian internasional, detail teknis sering kalah oleh kepentingan politik jangka pendek. Kesepakatan ini akan ditandatangani di level kepala negara. Begitu tanda tangan dibubuhkan, ruang koreksi menjadi sempit. Klausul kecil hari ini bisa menjadi belenggu puluhan tahun ke depan, mulai dari kepemilikan, pajak, lokasi kontrak, hingga aliran nilai. Dan detail-detail inilah yang sering luput saat euforia masih tinggi. Pertanyaannya sederhana, tetapi tidak nyaman. Apakah Indonesia benar-benar siap menjaga nilai tambah mineralnya tetap di dalam negeri? Apakah sistem hukum, pajak, dan pengawasan kita cukup kuat? Ataukah kita kembali mengulang cerita lama dengan pemain dan komoditas yang berbeda? Ini bukan soal menyalahkan negara lain. Dalam ekonomi global, semua negara bertindak rasional untuk kepentingannya sendiri. Pertanyaannya hanya satu. Apakah Indonesia juga melakukan hal yang sama? Karena jika kita tidak mengelola nilai kita sendiri, pihak lain akan melakukannya. Jika kita tidak mengunci hilirisasi, pihak lain akan mengunci margin. Kedaulatan ekonomi jarang hilang dalam satu keputusan besar. Ia terkikis perlahan, lewat klausul kecil dan euforia sesaat. Kesepakatan ini bisa menjadi lompatan besar bagi Indonesia, atau justru menjadi pengulangan sejarah. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan siapa yang datang bekerja sama, tetapi siapa yang memegang kunci.